tahu bahwa tubuh kamu adalah tempat suci bagi Roh Kudus yang ada di dalam kamu, yang kamu peroleh dari Elohim, dan kamu bukanlah milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dengan sebuah harga. Ya, karena itu muliakanlah Elohim dengan tubuhmu dan dengan rohmu yang adalah milik Elohim. Ya, jadi jelas saudara Bapak Ibu yang terkasih bahwa kita, saudara dan saya adalah milik Elohim. Kita adalah kepunyaan milik Bapak Yahweh sendiri. Ya, itu makanya Tuhan mau kita dalam kehidupan kita harus mencapai kesempurnaan dan kita harus kejar itu. Makanya jangan sampai kasih mula-mula ini hilang. Nah, kalau enggak kita tidak akan mungkin mengejar kesempurnaan. Kita akan menjadi orang percaya yang justru stagnan. Ya kan? Bukan langkah awal yang menentukan saudara Bapak Ibu yang terkasih. Ya, tetapi langkah akhir. Nah, itu harus memulai daripada bagaimana kita harus bayar harga dalam mengikut Tuhan. Ya, pikul salib sangkal diri saudara. Ya, jadi satu hal yang harus kita tanamkan bahwa kita ini adalah milik kepunyaan Bapa Yahweh. Ya, dan karena hidup kita ini adalah benar-benar di tangannya, maka kita dituntun, saudara Bapak Ibu yang terkasih, ya, untuk memasuki suatu pengalaman, ya, suatu pengalaman hidup yang sesuai dengan rencananya. Amin. Haleluya. Jadi sekali lagi saudara Bapak Ibu yang terkasih, ya, kita ini sebenarnya karena milik kita, milik Bapak Yahweh, kita dituntun untuk memasuki suatu pengalaman hidup yang sesuai dengan rencananya. Dan perlu kita ketahui bahwa rencananya tidak pernah gagal. Yang gagal adalah kita manusianya sendiri yang justru menggagalkan, ya, rencana dari Elohim. Ya kan, tanpa kita sadari, saudara. Makanya kita perlu betul-betul merenungkan bagaimana kasih setia Tuhan, merenungkan bagaimana kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi sekali lagi ingat baik bahwa kita ini adalah milik Elohim. Kita adalah kepunyaannya dan Dia mau bawa masuk kita ke dalam rencananya, saudara. Dan rencananya tidak ada yang gagal. Itu jelas Yeremia 29. Rancanganku bukanlah rancangan kecelakaan, tetapi rancangan yang penuh damai sejahtera, yang memberikan hari esok penuh dengan pengharapan. Ya, sekalipun kita hidup di akhir zaman, tetapi percayalah, ketika kita hidup di dalam Tuhan, ya, tidak keluar dari koridornya Bapa Yahweh, saya percaya kita tetap aman dalam lindungan Tuhan. Seperti jemaat Philadelphia. Iya kan? Mereka tidak mencampur adukan ajaran-ajaran, mereka tetap setia sekalipun mereka dalam komunitas kecil, mereka kelompok kecil, tetapi janji Tuhan, janji Bapa Yahweh terhadap mereka adalah perlindungan. Dan saya imani, kita yang hidup sampai hari ini, kita yang adalah milik kepunyaan Bapa Yahweh, kita ada dalam perlindungannya. Amin. Haleluya. Kita akan dilindungi oleh Bapa Yahweh sekalipun Kitab Suci berkata, kita masuk kepada masa kesukaran. Dan kalau kita sudah mempelajari, kita sudah ada di masa sukar yang pertama. Ya kan? Tinggal menunggu rapture, kemudian masa sukar yang kedua. Masa kesusahan besar yang dibawa pimpinan oleh anti Hamasiyah. Dan inilah sementara dipersiapkan. Inilah yang terjadi, saudara Bapak Ibu yang terkasih. Jadi mari kita sebagai orang Kristen, orang-orang percaya, ya, ibarat kita ini adalah orang-orang mesianik, saudara, yang percaya kepada Bapa Yahweh Besing Yesus Hamasiyah. Kita harus sungguh-sungguh, bukan lagi waktunya kita untuk main-main, saudara. Tetapi setan ingat baik bahwa dia tidak tinggal diam. Karena dia tahu waktunya sudah sangat singkat, makanya dia berusaha untuk menjatuhkan anak-anak Tuhan. Dia berusaha untuk menjauhkan anak-anak Elohim dari kasihnya. Ya, sebagaimana saudara kalau melihat memang luar biasa. Tetapi karakter tidak diubahkan. Makanya saudara Bapak yang terkasih, saya sampaikan, saya belum lama untuk mengenal Bapa Yahweh, tetapi
dalam pemikiran saya orang-orang yang sudah mengenal Bapa Yahweh ini adalah orang-orang yang hebat, orang-orang yang luar biasa. Ya. Tetapi tidak juga saya temukan di lapangan, ya, bahkan di grup-grup yang ada sudah. Luar biasa. Tetapi ya saya juga berpikir inilah keadaan daripada akhir zaman. Jadi sudah tidak enak, maksudnya sudah tidak asing lagi sebenarnya, tinggal bagaimana kita yang terus mempertahankan. Ya, jangan mudah terpengaruh, saudara. Haleluya. Makanya kita harus kembali lagi kepada firman Tuhan. Kembali kepada apa yang kitab suci katakan. Nah, malam hari ini Tuhan mengingatkan kita kembali bahwa kita ini sudah milik kepunyaan, apalagi kita sudah dimeterai kembali di dalam nama Bapa Yahweh. Ya kan, berarti kita sudah sah menjadi milik kepunyaan Bapa Yahweh. Tetapi sambil menunggu saudara Bapak yang terkasih, kedatangan Yesus untuk menjemput saya dan saudara, ya bagaimana kita memiliki sikap untuk tidak meninggalkan kasih yang mula-mula, saudara. Ya, ini yang penting. Karena percayalah bahwa kita tidak akan pernah dibiarkan sendiri. Ya, saya dan saudara tidak akan pernah dibiarkan sendiri. Karena itu janjinya. Sekalipun dia sudah naik kepada di Samaim, tetapi ada janjinya yang dia katakan, aku tidak akan meninggalkan engkau yatim dan piatu, tetapi aku memberikan penolong yang lain, ya, yaitu Roh Kudus, Ruach HaKodes, ya kan, Ruach Yahweh Elohim, Yahweh sendiri, Roh Yahweh itu yang ada dalam kehidupan kita yang akan menuntun kita, ya, sampai kepada akhir daripada zaman atau kepada Yesua datang, saudara. Ya, dia tidak akan pernah membiarkan kita sendiri dalam setiap masalah kita, dalam setiap persoalan kita, dalam setiap tantangan yang kita hadapi, dalam setiap masalah-masalah besar, problema-problema yang terjadi di lingkungan keluarga kita, di kehidupan kita, di dalam tempat kerja kita, di dalam studi kita, ya kan, bahkan di dalam dunia ini juga yang sudah dikuasai oleh NWO, perpanjangan tangan dari si Satan, saudara, ya kan. Kita lihat juga keadaan di bumi semakin hari semakin panas, sudah kayak lagu, dan itu sudah terjadi hari-hari ini. Bumi semakin panas, ya kan, karena perjanjian hujan-hujan kan cuma 2 tahun, saudara. Ya kan, sekarang ganti lagi, panas lagi dibuat mereka. Karena tujuannya aja, yaitu depopulasi, banyak macam cara. Ya, bukan dari sekedar kemarin COVID, kemudian yang jus-jus itu, bukan itu. Ada berbagai macam cara. Tinggal bagaimana dari kita memiliki cara pandang untuk kita menyikapi keadaan yang terjadi. Ya, tidak ada cara pandang lain selain kita memandang kepada apa yang firman katakan, saudara. Ya, bukan berarti ini memang aturan dari memang sudah alamnya dan lain sebagainya, atau bicara tentang teknologi kita, ya, karena ini sudah tertulis dan sudah waktunya, ya. Tetapi percayalah sekali lagi, kita ada dalam lindungan Bapa Yahweh. Justru Dia yang akan ganti berperang menghadapi setiap tantangan dan pergumulan kehidupan kita. Dan percayalah, kalau kita sungguh-sungguh, kita akan meraih kemenangan, ya. Dan firman Tuhan katakan kita lebih daripada pemenang. Ya, Roma 8 ayat 37. Saya bacakan untuk kita semua. Roma 8 ayat 37. Roma 8 ayat 37. Tetapi dalam semuanya ini kita menang mutlak, ya kan? Kita menang mutlak melalui Dia yang telah mengasihi kita. Karena begitu putus kasih Elohim, karena kasih Bapa, ya kan? Yesus datang memberikan kemerdekaan, ya, bukan setengah-setengah, mutlak. Dia memberikan kemenangan lewat korbannya di atas kayu salib, korban darah yang membuat kita menang mutlak.
tetapi dalam kemenangan yang diberikan tidak dijaga. Ya. Tidak, kita sebagai orang-orang percaya tidak menjaga kemenangan yang Tuhan berikan. Sangat disayangkan, saudara. Haleluya. Bahkan justru mereka menyalahgunakan kasih karunia. Dan kalau kita membaca dalam kitab Yudas cuma satu pasal. Mereka adalah orang-orang yang sudah lama ditentukan untuk dibinasakan. Karena kenapa? Mereka menyalahgunakan kasih karunia, sangat disayangkan. Ya, sangat disayangkan, makanya Torah mereka hilangkan. Ya. Kalau begitu Torah dihilangkan berarti disobek saja perjanjian lama. Tidak usah pakai perjanjian lama. Ya kan nggak mungkin. Kita sudah jelas tahu bersama bahwa satu iota, satu titik tidak dapat dihilangkan. Semuanya digenapi dan Yesus datang menggenapi. Ya. Tapi justru keanehan-keanehan juga yang terjadi. Ya, yang penyembah bahwa sekarang sudah melebihi dari ahli-ahli Taurat. Ya, bahkan sudah melebihi dari Yesus, saya katakan. Ngeri, saudara. Ya, ikutin aja teladan Yesus, sudah cukup. Seperti yang Papi Lukas sudah ajarkan, ikuti aja teladan dari Yesus, sudah. Ya, tidak usah ini banyak. Aduh, luar biasa, saudara, kalau saya temukan ulama. Ya, haleluya. Tapi saya percaya kalau kita mengikuti teladan Yesua, ya kita akan terus ya ada dalam koridor yang benar. Amin. Haleluya. Ya, luar biasa. Ingat, kita adalah milik Bapa Yahweh. Kita akan dibawa dalam rencananya, tentunya rencananya yang luar biasa tentunya. Ya. Dan salah satu rencana yang indah, kita akan dibawa ke dalam bumi yang baru. Haleluya. Ya, makanya kita perlu terus mempertahankan kasih mula-mula, saudara. Nah, kemudian di ayat selanjutnya dikatakan begini. Berjalan di antara ketujuh kaki dian emas. Tuhan berkeliling di atas bumi ini mengamati ketujuh kaki dian emas. Nah, ini adalah gambaran, artinya Tuhan mau terus melihat. Artinya Tuhan mau terus memantau, ya kan? Memperhatikan kehidupan jemaatnya. Ya, dari ketinggian Samaim dia terus memperhatikan, memantau keadaan jemaatnya. Termasuk jemaat yang ada di tempat ini, kehilat yang ada di tempat ini terus dipantau, terus dilihat, saudara. Haleluya. Ya, tentunya pantauan bukan cuma di kita, tentunya di seluruh dunia yang sungguh-sungguh tentunya di hadapan Bapa Yahweh. Ya. Kenapa harus dipantau? Tuhan mau lihat ada nggak pertumbuhan dari jemaatnya, ada nggak pertumbuhan dari kehilatnya, ya, ada nggak buah dari kehilatnya, ada nggak terang di kehilatnya, ya kan? Ini saudara Bapak yang terkasih, ada nggak jemaatnya jadi berkat atau jadi batu sandungan malahan? Haleluya. Nah, kita lihat Filipi 2 ayat 15. Filipi 2 ayat 15. Saya pakai IRT-nya. Di sini dikatakan supaya kamu menjadi tidak bercelah dan tak tercemar sebagai anak-anak Elohim yang tanpa salah di tengah-tengah generasi yang bengkok. Ya kan? Berarti kita ini adalah di angkatan generasi yang bengkok, saudara. Nah, kalau kita ikutan-ikutan bengkok, bagaimana ceritanya itu, saudara? Ya, bahkan bukan cuma bengkok, sesat. Ya, dan yang telah disesatkan. Nah, kita ini ribuan tahun sudah disesatkan oleh setan tentang nama Tuhan, tentang 7 hari raya, tentang hari Sabat, tentang makanan kosher, tentang Torah, ya kan? Setelah dibukakan masih pula disesatkan dengan yang lain-lain, saudara. Ya, membingungkan. Tetapkan kepada iman kita sekarang sungguh-sungguh. Karena setan tidak tinggal diam untuk mengelabui orang-orang yang sudah percaya kepada Bapa Yahweh. Ya, haleluya.
Kemudian lanjut, yang di antara mereka kamu dibuat bersinar bagaikan cahaya-cahaya dunia. Kita yang sudah benar, sudah ada di Kehilat Pemulihan Indonesia, percayalah kita bagaikan cahaya-cahaya di dunia. Amin. Yang memberikan terang kepada mereka yang hidup dalam kegelapan. Ya, bukan kita sudah terang, ya, tetapi kegelapan masih menutupi terang itu, yang gak bisa ibarat itu lilin taruh di bawah meja bekerja. Bagaimana dia mau menerangi? Haleluya. Luar biasa saudara Bapak Ibu yang terkasih. Jadi Tuhan terus melihat kita. Tuhan terus memantau. Ya, tentang pertumbuhan gerejanya, pertumbuhan jemaat. Dan Ruah Yahweh Elohim atau Ruah HaKodesh yang akan terus menerangi ruang hati kita. Ya, jangan sampai tercemar. Karena dari hati terpancar kehidupan. Kalau hati udah nggak beres, maka saya percaya yang lainnya yang saudara kerjakan dan saya itu juga nggak akan beres. Ya, haleluya. Jadi perlu hati ini dibereskan setiap hari, saudara Bapak yang terkasih. Ingat kenapa? Sekali lagi karena Roh Kudus nggak akan mungkin berdiam menerangi dalam setiap kehidupan kita kalau belum ada pemberesan. Ya, nah kalau sudah, Roh Kudus terus akan menerangi ruang hati kita dan Dia akan memimpin kita agar terus masuk di dalam kehendak, masuk di dalam rencananya Bapa Yahweh yang sempurna. Haleluya. Amin. Luar biasa. Ya. Coba saya baca dulu Yohanes 19 ayat 13. Yohanes 19 ayat 13. Namun bila mana roh kebenaran itu telah datang, Dia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Ya kan? Luar biasa. Karena Dia tidak akan berbicara dari dirinya sendiri, melainkan apa saja yang telah Dia dengarkan, Dia akan mengatakannya. Dia juga akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan. Ya, keren, luar biasa saudara. Jadi tujuan Tuhan untuk mengevaluasi ya kondisi rohani dari setiap jemaat-jemaatnya. Ya, haleluya. Sekali lagi saudara Bapak Ibu yang terkasih, tujuan Tuhan adalah untuk mengevaluasi kondisi rohani jemaatnya. Adalah agar ketika Dia mendapati umatnya hidup sesuai dengan kehendak dan rencananya, maka Dia akan memberikan kekuatannya dan kasih karunia-Nya. Amin. Haleluya. Luar biasa. Ya, Dia akan berikan itu berlimpah-limpah, saudara. Ya, di akhir zaman ini. Luar biasa, saudara. Tetapi kalau tidak, ya maka Dia akan menegur. Ya kan? Haleluya. Makanya kalau Tuhan tegur, seharusnya sadar. Ya kan? Makanya Tuhan katakan, firman Tuhan katakan, relakan hatimu dan bertobatlah. Ya. Tapi kadang-kadang saudara Bapak yang terkasih nggak mau bertobat. Nah ini parah saudara. Haleluya. Seharusnya bersyukur. Kalau Tuhan tegur, artinya Tuhan sayang. Kalau Tuhan sudah nggak tegur, ya sudah siap-siap binasa. Hati-hati saudara Bapak yang terkasih. Ya, ngeri sekarang di hari-hari yang terakhir. Kalau Tuhan masih tegur, artinya Tuhan masih sayang. Dan saya percaya di hari-hari yang terakhir, ya karena Roh Kudus masih ada, berarti masih ada kesempatan. Selagi masih ada kesempatan, selagi pintu anugerah masih dibukakan, mari ya bertobat dari setiap apa yang Tuhan tidak inginkan dari kehidupan. Kalau ada hal-hal yang ditegur lewat siapa saja, ya
Jangan dulu pasang badan, saudara. Nah, hari-hari ini saudara Bapak Ibu yang terkasih, ya, saya seperti saya bilang tadi di awal, saudara, ya, karena dia sudah merasa dia pengetahuan firman-Nya yang luar biasa, nggak mau lagi dikasih tahu, ya kan? Karena dia sudah merasa sudah paling hebat. Ini saya katakan hal luar biasa, ini ahli Taurat luar biasa, ya, ahli Taurat akhir zaman, saudara. Ya, bahkan dia sudah melebihi Yesua juga. Ini parah, saudara Bapak Ibu yang terkasih. Nah, seharusnya kita, ya, kalau kita mempelajari di kitab suci kan ada juga nabi-nabi besar yang ditegur, ya kan, oleh nabi-nabi kecil. Haleluya, Daud juga demikian dan lain sebagainya. Kalau kita pelajari banyak sekali, saudara. Ya demikian pun saya pribadi kalau ditegur ya nggak jadi masalah. Yang penting sesuai dengan kesalahan. Haleluya. Nah, kita juga sama-sama perlu untuk di hari-hari yang terakhir ini perlu untuk saling mengintrospeksi diri. Ya, haleluya. Agar supaya, ya, kita tidak buka celah, agar senantiasa Roh Kudus terus memerangi kehidupan kita, membawa kita kepada rencananya Bapa Yahweh yang luar biasa, saudara. Haleluya. Jadi Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Adonai Yesus HaMashiach, mari saudara pahami rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita sudah menggebu-gebu, ya, sudah dalam menantikan kedatangan Yesua, lalu toh ujung-ujungnya kita, ya, nggak mampu untuk mencapai nantinya ketika rapture itu datang, saudara. Ya, tetapi di dalam masa penantian ini, ya, kita lebih sungguh-sungguh lagi dalam Bapa Yahweh. Kalaupun ada satu kesalahan terus ditegur, ya kita renungkan, ya kan? Ya itu lebih baik, saudara. Ya, karena kasihnya Elohim kepada kita luar biasa. Karena Tuhan mau kita kembali ke dalam rencananya. Karena kan Dia tahu kita ini sudah keluar dari koridor, kita sudah keluar dari jalurnya Bapa ya. Karena Tuhan sayang, Tuhan tegur. Gak mungkin Tuhan biarkan. Kalau Tuhan biarkan, ya itu, ya, Firaun selesai. Tuhan mengeraskan hatinya. Nah, jangan sampai kita dikeraskan hati, ujung-ujungnya binasa. Haleluya. Jangan sampai kita yang dikeraskan hati kita dan akhirnya kita binasa oleh karena ketidakdengar-dengaran, oleh karena pemberontakan kita. Ya. Tuhan tegur kita untuk kita kembali kepada jalurnya Tuhan, kepada kehendaknya Bapa Yahweh. Haleluya. Ya, lanjut saudara. Di ayat 2 sampai 4 kita sudah baca tadi. Ya. Nah, kita akan lihat cara Tuhan itu mengevaluasi jemaatnya. Ya. Cara Tuhan mengevaluasi jemaatnya dengan cara apa? Memuji dan menegur. Nah, dari 7 jemaat 2 dipuji, 5 ditegur. Ya. Kalau kita nggak tahu, ya, tapi saya percaya kalau kita sungguh-sungguh ada di jalurnya, saya percaya kita menjadi jemaat yang dipuji oleh Bapa Yahweh. Haleluya. Ya, Tuhan memuji jemaatnya yang berjeri-lelah dalam pelayanan, ikut berkorban, ya kan, melayani korban, pokoknya banyak pengorbanannya. Ya, korban perasaan mungkin, korban tenaga, iya. Ya kan, apalagi korban uang sudah pasti, dan korban-korban lainnya. Ya, bahkan berusaha dalam pelayanan yang dilakukan itu dengan tekun setia dan juga konsisten. Kemudian jemaat juga dipuji karena punya pengetahuan yang baik, ya kan, tentang kebenaran, tentang firman Tuhan. Ya kan, sehingga menolak ajaran yang tidak benar dari orang-orang yang mengaku dirinya rasul. Haleluya. Dan juga kemudian jemaat dipuji karena sabar menderita. Haleluya. Saat mengalami proses, tekanan, masalah, sakit penyakit dan lain sebagainya. Ya kan? Karena terus untuk bisa kita memuliakan nama Tuhan. Akan tetapi segala jeri-lelah, punya pengetahuan, sabar menderita saja tidak cukup. Nah, haleluya, bagaimana ceritanya ini? Ya, saya bingung juga merenungkan. Ya, maksudnya cukup ya apa? Seperti apa, saudara?
Ya. Tanpa dilandasi hidup di dalam kebenaran, maksudnya ya. Tanpa dilandasi hidup dalam kebenaran seperti yang Tuhan kehendaki. Jadi kita melayani semua maunya kita, bukan dalam apa yang Tuhan mau. Ya, artinya menjadi suatu kesia-siaan. Nah ini saudara Bapak yang terkasih, ternyata ini ya, akhirnya segala yang kita lakukan adalah menjadi suatu kesia-siaan, saudara. Nah jangan sampai kita sudah berjerih lelah, kita sudah berkorban menjadi suatu kesia-siaan karena landasinya tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau, benar nggak? Haleluya. Iya kan? Tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau, saudara Bapak yang terkasih. Ya. Tanpa mengenal kebenaran dari Tuhan atau kehendak dan rencananya. Nah, tanpa disadari, jemaat akan menegakkan kebenaran diri sendiri. Ya. Akan menegakkan kebenaran sendiri. Nah ini repot, ini yang sudah saya temukan. Ya. Bahkan bukan jemaat lagi, gembalanya juga ini yang sudah menegakkan kebenarannya sendiri dengan berlandaskan Torah. Ini parah, saudara, ini ngeri. Ya. Nah kita harus berjaga-jaga hal-hal yang demikian, saudara. Kelihatannya melayani luar biasa, hebat, berkorban ini dan itu, tetapi tidak sesuai dengan maksud dan rencana Tuhan. Ya, haleluya. Itu di dalam, kita lihat dulu Roma 10:1-3. Roma 10. Saudara-saudara, tentu saja kesenangan hatiku dan permohonanku kepada Elohim dan Israel adalah untuk keselamatan. Sebab aku memberi kesaksian terhadap mereka bahwa mereka memiliki kecemburuan Elohim, tetapi bukan atas dasar pengenalan. Ketiga, sebab dengan tidak memahami kebenaran Elohim dan dengan berusaha untuk menegakkan kebenarannya. Ya, berusaha untuk menegakkan kebenarannya. Haleluya. Dan hidupnya tidak mengalami perubahan. Ini yang saya katakan. Karakter nggak berubah, saudara. Ya kan? Haleluya. Orang Farisi kan begitu, bahkan menyelipkan Yesus, betul? Iya. Nah ini saudara yang harus kita jaga di hari-hari yang terakhir. Ya, manusia lamanya masih ada, saudara. Karakter lamanya masih ada, saudara. Bahkan lebih dominan. Haleluya. Haleluya. Coba kita lihat lagi 2 Korintus 5:17. 2 Korintus 5:17. Jadi jika seseorang ada di dalam Hamasiah, ia adalah ciptaan baru. Hal-hal yang lama sudah berlalu, lihatlah segala sesuatu telah menjadi baru. Lah kalau karakternya masih lama ya gimana, saudara? Karakternya berubah gimana? Kasihnya nggak ada gimana? Mudah tersinggung, baper, bawa perasaan dan lain sebagainya. Iya kan? Tapi melayani luar biasa. Tidak ada pertumbuhan jiwa. Iya kan? Jemaatnya kabur. Iya kan? Dan lain sebagainya, saudara. Berantakan, terjadi kekacauan di dalamnya. Ini patut dipertanyakan, saudara. Dan ini realita yang saya lihat, saudara, yang terjadi di beberapa kehidupan hari-hari ini, saudara. Kan sangat disayangkan. Ketika saya keliling, saya tahu. Makanya Tuhan izinkan saya harus keliling kali ya untuk melihat. Dan itu menjadi kacamata buat saya, jangan sampai saya lakukan itu di tempat pelayanan saya. Haleluya. Dan ini kita jaga di tempat ini juga. Hati-hati. Saya mau ingatkan kembali dalam Yudas 1. Sudah katakan di situ akan ada penyusup yang akan menyusup. Nah kalau gereja kehilangan Tuhan nggak peka, bisa hancur pelayanan pekerjaan itu.
Ya, makanya harapan saya, doa saya, gembala bersama dengan jemaat yang betul-betul sungguh-sungguh berdoa untuk saling bergandengan tangan satu dengan yang lain untuk menjaga. Jangan sampai ada penyusup masuk dan akan menghancurkan pelayanan di tempat ini. Amin. Haleluya. Sangat disayangkan, saudara. Tapi saya percaya kalau kita tekun sungguh-sungguh, Tuhan akan tolong. Ya, Elohim turut bekerja di dalamnya untuk mendatangkan kebaikan. Ya kan? Yang api-api asing ditengking dalam nama Yesus. Ya, nanti kita keluar dengan sendirinya. Kalau ada, kalau nggak ada ya puji Bapak ya. Amin. Haleluya, haleluya, luar biasa. Ya, jadi saudara luar biasa. Ya, saya mendapatkan banyak hal di dalam perjalanan yang Tuhan izinkan saya harus keliling saudara. Ya, untuk mempelajari banyak hal. Ya, untuk mempelajari sekali lagi banyak hal. Ya, jadi itulah sebabnya. Ya, kalimat selanjutnya berkata, aku mencela engkau. Ya kan? Atau artinya Tuhan mencela. Aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Ya kan? Itu di ayat 4. Tuhan cela. Ya. Karena sudah meninggalkan kasih yang mula, saudara. Kasih mula-mula. Ya, ini kasih mula-mula ini harus kita kembalikan, saudara. Dan kasih mula-mula ini berbicara tentang kasih kita kepada Bapa Yahweh. Amin. Haleluya. Ya, dengan cara juga Tuhan mau kita mengasihi sesama. Nggak mungkin kita mulai bilang I love you Bapak Yahweh, tapi kalau sesama kita masih ada kebencian. Ya kan, nggak mungkin juga. Ya kan? Masa yang nggak kelihatan, yang kelihatan aja kita belum ada pemberesan lah, kalau yang nggak kelihatan kan aneh juga, saudara. Ya, jadi kembali lagi kepada pengalaman kasih mula-mula saat kita yang saya katakan di awal pertama mengaku Yesua sebagai juru selamat. Nah dulu kan kita ini kan tinggal pembaharuan aja. Dulu kan kita masih pakai nama ilah asing. Kita juga mengaku bahwa kita sudah hidup di dalam pertobatan tentunya. Ya, ketika kita diperbaharui dengan nama yang benar, seharusnya kita lebih lagi di dalam kasih yang mula-mula, saudara. Ya, haleluya. Kita harus kembali kepada kasih yang mula-mula. Kita harus kembali terus percaya kepada Yesus sebagai juru selamat kehidupan kita, dari aku sebagai raja. Nah ini aku berbicara keegoisan. Aku. Ya, aku dan segala keinginanku. Haleluya. Nah, menjadi Yesus sebagai raja dalam hidupnya. Hal ini saudara, ya, yang saya mau katakan bahwa kita berarti melakukan apa yang menjadi kehendak dan rencana. Kenapa? Ya, seperti siapa yang bilang, bagiku bukan lagi aku melainkan manusia yang hidup di dalam. Yaitu berarti kita sudah menyerahkan kehidupan kita betul-betul ke dalam tangan Yesus. Percayalah, kita akan masuk di dalam rencananya Bapak ya. Kalau masih aku raja, sulit sudah. Ya, sulit. Nah, apakah hal tersebut masih konsisten kita kerjakan? Kalau tidak, maka layak Tuhan menegur kita. Ya, layak Tuhan tegur dan ingatkan kita untuk supaya saya dan saudara gereja Tuhan atau kehilangannya kembali kepada kasih yang mula-mula. Dan tentunya menyadari bahwa dulu kita adalah hamba dosa dan sekarang setelah dilayakkan memiliki kembali persekutuan dengan Tuhan, maka seharusnya dengan penuh kesadaran dan kerelaan mau menjadi hamba kebenaran.
Sekalipun status level kita sudah ada di mempelai, tetapi kita adalah hamba yang melayani, memiliki hati hamba, menjadi seorang hamba kebenaran. Ya, Roma 6, 17, 18. Roma 6, 17, 18. Namun syukur kepada Elohim karena kamu sebelumnya adalah hamba dosa, dan kamu telah menaati dari hati pola pengajaran yang ke dalamnya kamu telah diserahkan, dan sesudah dibebaskan dari dosa kamu diperhamba oleh kebenaran. Haleluya. Ya, terus kita diperhamba di dalam kebenaran. Nah, pastikan kita dengan konsisten melakukan hal ini sebagai hamba kebenaran. Nah, hanya saudara dan saya yang tahu. Ya, dan saya percaya kalau kita lakukan ini, kita akan tetap ada di dalam rencananya Bapa Yahweh. Haleluya. Kemudian taat dan setia. Ya, dibentuk dan dibenarkan, diluruskan. Ya kan? Yang bengkok-bengkok semuanya diluruskan. Jalan kehidupan kita, baik dalam pola pikir kita, cara berpikir kita, konsep berpikir kita, dari masa lalu kita, saudara. Kemudian gaya hidup dan tujuan hidup kita, ya, hanya untuk kemuliaannya Bapa Yahweh. Amin. Nah, ini saudara. Haleluya. Pertanyaannya, masihkah kita dengan taat dan setia mau dibentuk? Nah, ini. Haleluya. Sampai hari ini saudara Bapak yang terkasih, kalau Tuhan mau proses kita, biarkan itu terjadi atas izin Tuhan. Ya. Karena saya mau sampaikan kasih yang tulus kepada Yesus menghasilkan ketaatan. Amin. Sekali lagi, kasih yang tulus kepada Yesus menghasilkan ketaatan. Roma 8:30. Roma 8 ayat 30, demikian firman Tuhan. Dan mereka yang telah Dia tetapkan sebelumnya, mereka juga telah Dia panggil, dan mereka yang telah Dia panggil, mereka juga telah Dia benarkan, dan mereka yang telah Dia benarkan, mereka juga telah dimuliakan. Amin. Haleluya. Luar biasa saudara Bapak Ibu yang terkasih. Ya, hasil daripada ketaatan kita. Nah, kasih kepada sesama dalam bentuk itu kita bicara tadi, kasih kepada Bapa. Karena itu termasuk dari 10 hukum Elohim. Ya, makanya mereka katakan katanya udah hidup zaman kasih karunia. Jadi hanya kasih kepada Bapa, hanya kasih kepada sesama. Ya, jadi 10 hukum sudah nggak berlaku. Mereka nggak tahu hukum yang pertama itu mencakup hukum yang pertama sampai hukum yang keempat. Betul nggak? Hukum kepada sesama, hukum kelima sampai hukum ke-10. Ya, jadi jangan keliru. Nah, kita yang nggak ngerti, yang nggak punya pemahaman yang benar, ya kita akan ikut. Oh iya ya. Jadi dari 10 jadi 2. Enggak, justru 2 itu mencakup dari 10 hukum itu. Jadi nggak bisa, saudara. Ya, kita harus pahami. Nah, kita akan lihat kasih kepada sesama dalam bentuk mempersiapkan diri sungguh-sungguh agar potensi-potensi yang Tuhan taruh di dalam hidup kita diasah agar semakin hari semakin tajam, semakin hari semakin bersinar secara maksimal, agar senantiasa kehidupan saya dan saudara hidup di akhir zaman adalah senantiasa menjadi alat kemuliaannya Bapa Yahweh. Haleluya. Amin. Ya kan? Luar biasa saudara. Menjadi alat kemuliaan Tuhan mau pakai kita di akhir zaman saudara. Haleluya. Kemudian mau giat belajar terus. Ya. Baik dalam suatu komunitas, di dalam ibadah sabat atau pertemuan-pertemuan apapun, ya, di tempat ini atau lewat-lewat khotbah. Kalau kita di KPI ya banyak, ada Papi Lukas, ada Yosef Roy, ada Pastor Agutia dan lain sebagainya, ada Pastor Lino, ya kan. Nah, kita belajar terus,
Karena tidak ada kata untuk tidak belajar sampai Yesua datang. Agar supaya kita terus ya menerima kebenaran dan kita menjadi hamba kebenaran, supaya kita tidak lagi dibelok-belokkan. Ya, karena ada banyak kesaksian juga saudara hari-hari ini ngeri. Sudah mau dibaptis, sudah percaya Bapak Yahweh Yesua Masiah. Ya muncul lagi pengajaran dan saya pun aneh dari mana datangnya, daripada sumbernya. Ya kan? Katanya bukan lagi Yahweh, tapi Ahaya. Ya kan? Ini dari mana lagi pengajaran ini Ahaya ini? Bingung juga saya. Katanya dari bahasa ibu yang mana ini? Ya kan? Haleluya. Ini kan mulai, kalau ada dasarnya oke. Ini kan nggak ada, tapi kita sudah tahu kebenaran yang sesungguhnya. Ini berbahaya. Akhirnya dia batal, saudara. Akhirnya dia mengikuti ini pengajaran ini Ahaya ini. Ini baru saya dengar loh, saudara. Ya kan? Nggak tahu juga. Ahaya katanya. Aduh, haleluya. Bingung saya ini, saudara. Haleluya. Kan nggak jelas hari-hari ini. Setan semakin tidak tinggal diam untuk mengelabui anak-anak Bapak Yahweh. Bahkan dipermasalahkan tentang YHWH, tentang YHVH. Aduh, haleluya. Ini saudara, banyak sekali pengajaran-pengajaran hari-hari yang membuat kita bingung. Apalagi yang baru-baru, yang mental pastinya mereka. Kalau kita siap untuk Bapak Yahweh, tak bakalan. Ya kan? Nah, kita harus pada pendirian. Kalau enggak, kita juga mental, saudara. Ya. Ini maka mereka bilang, kenapa enggak AHY sekalian? Jadi saudara, lucu saudara. Makanya saya pikir, oh iya ya, semakin mendekati kedatangan Yesus, setan sudah tahu semakin dekat dia juga, maka dia mau semakin juga memporak-porandakan ini. Ya, anak-anak Bapak Yahweh semakin terpecah-pecah lagi. Ya, serius nanti saudara selidiki tentang Ahaya itu juga. Ada muncul lagi saudara, ngeri. Ya, makanya kita tetap teguh kepada kebenaran apa yang sudah kita terima. Ya. Haleluya. Taat dan setia dibentuk diluruskan dalam kehidupan kita. Haleluya. Itu yang Tuhan mau. Ya, terus giat belajar, kemudian mengasihi sesama. Dibuktikan bukan hanya slogan, tetapi ada bukti nyata. Lewat kita saling menolong satu dengan yang lain, yang bagi yang membutuhkan, ya kan, baik apapun itu, tenaga, pikiran atau apapun, dalam hal bentuk keuangan pun atau apapun, kita wajib sebagai orang percaya, ya, hidup dalam jalan kisah para rasul kembali, ya, dan itu yang Tuhan mau terapkan di akhir zaman. Kalau Tuhan izinkan, saudara Bapak yang terkasih, ya, uang digital sudah tidak diberlakukan lagi, maksudnya uang kertas selalu diberlakukan, uang digital, kita mau apa? Ya, makanya perlu persiapan juga untuk kita ke depan. Kita tidak tahu kalau Tuhan itu izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Maka saya kurang yakin, saudara. Makanya saya percaya di akhir zaman yang sudah dipanggil, sudah dipilih pun masih mau disaring oleh Bapak Yahweh. Ya, haleluya. Karena memang banyak yang terpanggil, sedikit yang dipilih. Sudah dipilih, masih mau disaring lagi sampai benar-benar layak untuk rejon. Haleluya. Ngeri loh saudara, kalau saya renungkan ngeri. Sudah menjadi orang pilihan, ternyata masih juga mau disaring kita, saudara. Ya, nah kalau kita cuma hidup ya suam-suam kuku, hidup begitu-begitu ya, haleluya, mental, saudara. Ya, makanya yang diperlukan kita di akhir zaman adalah kesiapan mental dan iman yang sungguh-sungguh di hadapan Bapak Yahweh. Kalau tidak, ya sulit saudara untuk kita rencana. Yang ngeri memang ya, haleluya. Saudara nggak kebayang lah saudara. Yang intinya bagaimana hubungan kita dengan Tuhan hari-hari ini. Ya, itu Tuhan mau tetapkan itu tentang kasih, saudara. Kita kehilangan kasih hari-hari ini. Ya jelas lah kita bilang kasih semakin menjadi dingin, saudara. Ya, Galatia 6:7-10. Kita harus baca ini. Galatia 6:7-10. Galatia 6:7-8-9-10. Janganlah kamu disesatkan, Elohim tidak dapat diolok-olok, karena apa saja yang seorang taburkan itu juga akan dia tuai.
Sebab ia yang menabur bagi dagingnya sendiri, dari dagingnya dia akan menuai kebinasaan. Tetapi dia yang hidup menabur bagi roh, dari roh dia akan menuai hidup yang kekal. Dan kita tidak boleh patah semangat manakala berbuat baik, karena kita akan menuai pada saatnya sendiri jika tidak dilelahkan. Oleh karena itu, selama kita masih mempunyai kesempatan, kita dapat mengerjakan yang baik kepada semua orang, dan terutama kepada mereka sekeluarga dalam iman. Amin. Haleluya. Haleluya, saudara. Ya, luar biasa firman Tuhan buat kita malam hari ini. Ya, Tuhan mau kita harus hidup penuh kasih. Nah, kemudian apalagi sudah tidak lama lagi harus memberi waktu, ya, untuk mengikuti semua. Ya, apapun kegiatan yang Tuhan izinkan, ya terlebih kegiatan dalam kegiatan penyembah Bapa, ya tidak disesuaikan jenisnya ataupun dalam kelompok apapun, saudara. Ya, kita dalam mereka membutuhkan apapun kontribusi dan lain sebagainya, ya kita wajib sebagai anak-anak Bapa ya. Haleluya. Tapi saya lihat ya kekompakan kita di sini sudah luar biasa, saudara. Ya, nah luar biasa. Jadi meninggalkan hal-hal tersebut dikategorikan Tuhan sebagai meninggalkan kasih mula-mula. Ya, artinya tidak lagi konsisten hidup dalam kehendak dan rencana. Jadi malam hari ini Tuhan memberi pesan kepada kita semua, ingat kita miliknya Bapa Yahweh. Kalau milik Bapa Yahweh, Tuhan arahkan kita kepada rencana. Jangan keluar dari rencana. Tetap ada dalam rencananya Bapa Yahweh. Ya, terus sampai rapture terjadi. Tapi ingat, dalam memasuki rencananya Bapa, kita harus tetap mempertahankan kasih yang bagus. Kasih kita kepada Bapa, kasih kita kepada sesama. Amin. Haleluya. Bapa Yahweh memberkati kita. Haleluya. Kita berdoa. Terima kasih Bapak.